Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. 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 Pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Intan, ayo kita pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran Zoom, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pada pertemuan kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita absen. Disa ada nggak, Disa? Nggak ada ya? Ada Bu. Gak ada Bu. Oh, Anissa ya? Anissa ada? Anissa nggak ada Bu. Ada Bu. Anissa hadir? Hadir. Ya, Anissa hadir. Terus ada Intan hadir? Hadir Bu. Nah, Mary Anggraeni hadir? Bu. Mana Mary? Hadir Bu. Ya, Mary hadir. Nur Hasana hadir? Oh, Nur Hasana kayaknya bermasalah dengan stikernya ya. Itu raise hand. Hadir ternyata Nur juga. Rizka Restihana hadir? Hadir. Raihan hadir? I'm here. Ya, Raihan hadir. Ya, coba itu Kang Kasepna. Sandri Iya tuh Bu. Hadir Bu. ya, alhamdulillah ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang aset tetap ya. Kelas 10 kita pernah belajar tentang aset ya. Ada yang tahu apa itu aset? Nih Bu. Kekayaan yang dimiliki perusahaan bukan Bu? Nah, aset kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan. Ya, itu aset ya. Aset itu ada berapa? Aset ada berapa? Ada dua. Ada dua Bu. dua. Bu. Aset Aset lancar. Tetap dan tidak tetap. dan Aset tetap. aset tetap. Kalau aset lancar, Rizka apa contohnya? Apa? Apa Bu? Aset lancar contohnya apa? Ayo. Tanah. Aset lancar. Contohnya apa aset lancar? Apa? Aset lancar contohnya ada kas. Kan kas? Aset lancar. Ya, ada kas, ada utang, ada persediaan. Itu contoh dari aset lancar. Jangan. Kalau aset tetap, Lancar. Aset tetap kayak tanah, sertifikat Bu. Tanah, sertifikat. nah, sertifikat Ya itu yang berwujud Ibu. mah nggak ada ya. Yang ada itu tanah, itu contoh dari aset tetap ya. Sekarang kita masuk ke aset tetap ya. Aset tetap di sini pelajarannya dulu ya. Nah di sini kelihatan? Kelihatan? Belum Bu. Loading Bu. Oh ya, Masih loading Bu. loading masih muter. Udah Bu, ada Bu. Nah, Ada Bu. ada tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Di sini
Melalui kegiatan menyimak video bahan ajar, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian aset tetap dan karakteristik aset tetap. Tetap. Terus, kalian bisa mengidentifikasi penilaian aset tetap dan akun-akun yang tergolong pada aset tetap secara jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu Jawab. pelajaran kita kali ini. Kemarin Ibu sudah memberikan bahan ajar untuk pertemuan kita kali ini ya melalui video. Di sini Ibu akan mereview ya materi apa dari pembelajaran kita kali ini. Ya, di sini ada pengertian dari aset tetap. Ibu di sini ada dua, ada pengertian secara umum dan ada juga pengertian secara PSAK ya. Intinya di sini pengertian aset tetap yaitu aktiva berwujud. Jadi berwujud itu kelihatan ya, terlihat. Ini digunakan untuk kegiatan normal perusahaan ya. Dan penggunaan itu lebih dari 1 tahun. Jadi ya, jadi tidak kurang dari 1 tahun. Jadi di sini kalau aset tetap harus lebih dari 1 tahun. Itu disebut tetap ya. Di sini ada karakteristiknya. Karakteristik aset tetap yang pertama di sini bentuknya fisik ya, atau tangible, lihat ya. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, digunakan dalam aktivitas perusahaan. Jadi kegiatannya itu digunakan untuk perusahaan. Terus yang terakhir di sini mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Yang tadi dari pengertiannya ya. Itu pengertian dari itu karakteristik dari aset tetap. Di sini ada cara memperoleh aset tetap. Ya. Di sini aset tetap bisa diperoleh secara ini tetap atau aktiva tetap bisa diperoleh melalui pembelian tunai ya. Jadi perusahaan membeli secara tunai otomatis. Kalau pembelian secara tunai nanti kas keluar ya. Dan berkurang. Itu. Yang kedua, asetnya itu diperoleh dari donasi atau hibah. Di sini donasi atau hibah itu pemberian ya. Bisa pemberian dari pemerintah, bisa juga dari perusahaan lain. Terus yang ketiga di sini bisa dibeli dengan angsuran atau kredit. Otomatis di sini utangnya bertambah. Terus bisa juga ditukar dengan surat-surat berharga. Maksudnya di sini surat-surat berharga misalnya dengan saham atau obligasi. Dan terakhir di sini bisa ditukar dengan aktiva tetap yang lain ya. Misalnya mesin dengan mesin itu ya. Itu cara memperoleh aset tetap. Ya. Sekarang masuk ke penilaian aset tetap. Penilaian aset tetap di sini bisa didasarkan pada harga perolehan. Di sini yaitu harga perolehan, harga pembelian ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tetap. Ya, misalnya harga kendaraan misalnya 50 juta. Di sini 50 juta ada biaya pengangkutan misalnya dalam membeli harga kendaraan. Ada biaya pengangkutan misalnya 2 juta. Kita tambahkan 50 juta ditambah 22 juta. Jadi harga perolehannya 52 juta. Nah, itu yang disebut harga perolehan. Terus di sini ada akun-akun yang tergolong kepada aset tetap. Di sini ada tanah, ada gedung,
Ada kendaraan, ada peralatan kantor. Nah, itu yang termasuk ke dalam aset tetap ya. Tetap. Sampai sini. Ini pembelajaran kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan atau kalian kurang memahami? Silahkan. Boleh ditanyakan. Ini Bu Intan. Ya, siapa? Itu yang tadi Intan Ibu. Ya, Yang tentang aset tetap. Kan aset tetap teh ada yang dua, aset tetap berwujud sama tidak berwujud. Itu teh perbedaannya apa, Bu? Oh ya. Untuk aset tetap ada berwujud, ada tidak berwujud. Berarti kalau aset tetap berwujud berarti di sini terlihat ya. Ya, terlihat ya. Berarti ada wujud fisiknya. Wujudnya. Ya, misalnya Intan. Intan itu pakai kerudung, pakai baju kuning, misalnya seperti itu ya. Berarti kalau kendaraan, misalnya kendaraannya warna hitam, terus mobil misalnya, mobilnya warna hitam, ada bannya, itu berwujud jadi kelihatan. Kalau aset tetap tidak berwujud, berarti di sini tidak terlihat. Contohnya seperti hak Lihat. cipta, ya. Hak cipta di sini tahu kan namanya hak cipta? Ya kan? Tahu, Bu. Tahu pasti. Di sini kan tidak tahu bagaimana wujud fisik dari hak cipta. Taunya juga namanya. Nah, itu. Jadi di sini kalau berwujud terlihat, kalau tidak berwujud berarti tidak terlihat. Itu perbedaan dari aset Lihat. dan tidak berwujud. Bisa dipahami? Wujud. Bu. Nah, kita lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Anissa, Bu. Ya, Ica, silakan. Bu, apakah cara memperoleh aset tetap dengan donasi harus dicatat? Oh, ya. Memperoleh aset tetap dengan donasi itu, ya harus dicatat, tidak boleh tidak. Misalnya di sini pemberian dari pemerintah, perusahaan mendapatkan mesin. Nah, di sini harus dicatat. Dicatatnya nominalnya itu sebesar harga pasarnya, berapa harga pasar mesin tersebut. Dicatatannya itu harganya dari harga pasar, berapa mesin tersebut harganya. Jelas? 1 juta. Jelas, Jelas. Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Santi mau bertanya. Oh iya, Santi silahkan. Santi ya, Bu. Ya, silahkan Santi. Di poin karakteristik, aset tetap digunakan untuk operasional perusahaan. Maksudnya apa, Bu? Oh iya, tadi di karakteristik ada digunakan untuk operasional perusahaan. Maksudnya bagaimana ya? Itu ya. Ya, di sini maksudnya digunakan untuk operasional perusahaan, untuk usaha perusahaan, misalnya kendaraan. Kendaraan di sini digunakan untuk pengiriman barang atau pengangkutan barang. Itu. Jadi kendaraannya itu bukan untuk dijual, tapi untuk dipergunakan. Misalnya tadi untuk pengangkutan barang pada pelanggan, misalnya seperti itu. Jelas, Santi? Ya, Bu, jelas. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Yang lain? Ada, Bu. Tuh, ada. Ada, Rizka, Bu. Nah, silakan Rizka. Kalau memperoleh tetap, ada poin diperoleh dengan pertukaran aktiva lain, maksudnya gimana, Bu? Dalam memperoleh aktiva ya atau aset tetap itu ada Aset tetap, diperolehnya secara pertukaran ya. ada poin. Maksudnya apa? Ya tadi kata Ibu, maksudnya dari pertukaran itu jadi aset tetapnya ditukar dengan aset yang lain atau aset tetap yang lain, misalnya mesin dengan mesin bisa, atau kendaraan dengan kendaraan, itu maksudnya. Rizka, jelas? Ya, jelas, Bu. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi tidak? Dan mungkin, Bu. Tidak ada? Berarti kalian sudah memahami ya
apa yang sudah Ibu jelaskan. Di sini Ibu akan memberikan latihan soal ya. Bentar, Ibu share dulu. Kalian masuk ke join quizzes ya. Silakan buka Google Udah, Bu. ya. Terus masuk ke join quizzes, silakan. Aduh. Udah, Bu. Udah, bisa semuanya? Nah, Udah, Bu. masukkan kode ini. Terlihat? Terlihat, Bu. Silakan masukkan kode ini. 19 198 78 776. Nah, ya silakan. Kalian kerjakan. Oh, silakan kerjakan terlebih dahulu ya. Ya, bagaimana sudah bisa masuk? Halo, Ica. Lagi Ya, loading, Bu. lagi. Raihan, gimana udah bisa masuk? Gimana Ibu? Belum lagi loading. Oh, lagi loading. Masuk join quizzes di Google, Raihan. Siap Bu. Ya, masuk. Udah masuk, masukkan kode ini. Nomor ini. Ya, Bu. Siap Bu. Bentar, Bu. Ya, silakan. Bu. Udah, Bu. Ini mulai game aja, Bu. Ya, silakan dimulai aja. Ya, Bu. Nanti Mary Anggraini, bagaimana? Nggak ada. Langsung start, Bu. Ya, langsung aja. Lanjut. Bagaimana? Gampang ya soalnya ya? Dari pembelajaran. Aduh, gampang, Bu. Sangat gampang, Bu. Iya, bagus. Ayo, siapa yang 2 juta. Maka ada Waduh, perahan. Bu. Ah, Wow, aku peringkat kedua. Terakhir. ya, dari tadi Ibu bahas ya. Sudah kalian tadi bisa mengerjakan evaluasinya. Itu mudah-mudah ya anak-anakku. Soalnya. Ya, soalnya mudah-mudah ya. Udah bisa kan? Alhamdulillah, mudah. Alhamdulillah. Itu ya tadi evaluasi untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Tadi kesimpulannya kita belajar tentang apa, Intan tadi? Tentang aset, Ibu. Aset tetap. Aset tetap. Apa tadi pengertian aset tetap yang bisa Intan ambil kesimpulannya? Aset tetap yang diperolehnya itu, Ibu, yang lebih dari 1 tahun gini kan. Ya, jadi itu penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Tahun. Untuk aset tetap. Jadi di sini aset tetap itu aktiva berwujud ya, digunakan untuk usaha perusahaan dan Tahan. lebih dari 1 tahun. Tahun. Itu aset tetap. Terus ada karakteristiknya. Tadi karakteristik yang pertama apa, Rehan? Apa? Ayo. Karakteristiknya apa tadi? Ambil dari Bentar Bu, pengertiannya. mikir dulu. Apa ya Bu? Karakteristiknya? Aduh lupa lagi. Nah, Eh. terlihat. Yang pertama asetnya terlihat. Ya. Terlihat eta Ibu. Aduh astagfirullahaladzim. Yang kedua, tidak berwujud. Sudah berwujud. bukan. Yang kedua itu digunakan untuk usaha normal perusahaan. Tahan. Dan yang ketiga apa?
penggunaannya lebih dari 1 tahun. Tahun. Karakteristik dari aset tetap. Tetap. Karena ada tadi cara memperoleh aset tetap, ya. Ada yang pertama apa? Secara apa? Pembelian tunai. Tunai. Terus yang kedua ada dari donasi atau Donasi. hibah. Ya. Yang ketiga dari pembelian angsuran. Angsuran. Dan keempat dari pertukaran surat-surat berharga. Surat berharga apa? Contohnya? Surat tanah, Ibu. Bukan. Tanah. Surat berharga bukan tanah contohnya, tapi kayak Itu Ibu. Saham. saham atau Ya, paham. dasi, ya. Itu. Ya, Bu. Terakhir dengan pertukaran aktiva yang lain. Itu cara memperoleh aset tetap. Terus penilaian aset tetap. Tadi penilaian itu berdasarkan harga perolehan, ya. Harga perolehan itu apa harga perolehan? Harga beli tambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tetap. Gitu. Nah, misalnya tanah harga belinya misalnya 100 juta, ada biaya misalnya balik nama, terus ada biaya pembuatan sertifikat, itu ditambahkan, ya. Jadi ditambahkan dengan biaya balik nama, biaya sertifikat dengan harga beli tanah, itu disebut harga perolehan. Jelas ya? Terus satu lagi, akun-akun yang tergolong dari aset tetap tadi ada Aset lancar. ada tanah, ya tahu kan tanah? Nah, gedung, Tanah, kendaraan. terus ada peralatan contohnya kayak komputer, ya. Tahu kan komputer? Laptop, handphone. Tahu. Terus ada kendaraan, tahu kan kendaraan? Tahu. Bagaimana kendaraan? Motor, mobil, beca. Motor, mobil, Itu. beca. Nah, bagus. Itu contoh dari kendaraan, ya. Nah, itu pembahasan materi kita, ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran tadi, insya Allah bermanfaat buat kalian, ya. Amin, ya. Dan Amin. kita akan membahas tentang penyusutan aset tetap, ya. Nanti Ibu kirim tugas untuk minggu depan, ya, supaya Ya, Bu. nanti kita langsung berdiskusi, ya. Itu tentang penyusutan aset tetap, ya. Itu. Nanti kalian Ibu kirim lewat Classroom atau WA group, ya, itu. Ya, Bu. Untuk kita kali ini, ya, tetap semangat, ya, untuk belajar, ya. Belajar di rumah, dan bentar lagi kita akan melakukan semesteran, ya, ujian semester. Mudah-mudahan kalian lancar dalam menjalankan ujian semesternya, ya, dan bisa memuaskan buat kalian meskipun pembelajarannya daring, ya. Iya, Bu. Nah, udah sebelum kita tutup pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa lagi, ya, untuk menutupnya. Intan, silakan dipimpin lagi berdoanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Zoom, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita berdoa sudah selesai, dan kita tutup saja, ya, pertemuan kita kali ini dengan Ya, Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.